Pastor Paulus Halekbere SSCC dalam renungan harian Senin 25 November 2024, hari biasa, Minggu biasa ke-34. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salah satu kekasan dalam Injil Lukas adalah penginjil Lukas senantiasa menampilkan kisah-kisah yang membantu para pembacanya untuk merefleksikan tentang harta atau kekayaan dalam kehidupan setiap hari. Terutama Lukas mengajak pembacanya untuk melihat diri secara lebih dekat tentang keterikatan diri pada materi. Dalam konteks itu, Lukas sering menampilkan kisah-kisah perbandingan yang mencolok antara 2 sisi kehidupan yang berbeda, yakni antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang pelit atau kikir dan dengan orang yang murah hati, atau antara orang yang tulus dengan pribadi yang curang. Kisah-kisah perbandingan itu terkadang rasanya menyinggung perasaan salah satu pihak. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, saya pikir bahwa kisah hari ini bukan lagi merupakan sebuah kisah yang asing bagi kita, yaitu tentang Yesus menguji sikap seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam kotak bait Allah. Yesus pun ada di dalam bait Allah. Dalam kisah sebelumnya, Yesus justru mengecam sikap ahli-ahli Taurat di bait Allah karena mereka selalu berdoa dengan rumusan yang panjang, dan mereka memperlihatkan kekayaan diri mereka serta identitas mereka dengan memakai jubah yang panjang. Saya membayangkan bahwa si janda miskin ini tampil apa adanya saat dia masuk ke dalam bait Allah. Dia tentunya malu dan tidak percaya diri dengan penampilan dirinya itu. Namun ada suatu sikap yang sangat sungguh luar biasa yang dimiliki oleh si janda miskin ini. Dia bukanlah orang yang pandai dalam menata kata atau hebat dalam menghafal rumusan doa orang Yahudi. Namun dia sungguh tampil percaya diri di hadapan Allah. Dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia membuka diri dan mempersembahkan seluruh dirinya pada Tuhan. Mungkin saja dia berkata ke dalam diri, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kupersembahkan seluruh diri. Engkau menciptakan diriku seturut citra. Namun mengapa aku ini berbeda dengan orang lain, khususnya para pemuka agama?" Itulah sebuah keluhan dan pergulatan yang terjadi dalam batin si miskin, si janda miskin ini. Namun dia pun berdiri saat melihat bahwa hanya dia sendiri yang belum memasukkan persembahan ke dalam kotak. Yesus memperhatikan sikap dan tindakan si janda miskin tersebut. Yesus berbisik kepada para murid, "Lihat dan belajarlah dari pribadi si janda miskin. Orang lain memberi dari kelebihannya, tapi dia justru memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya." Bagaimana kita perlu bersikap di hadapan Tuhan? Adakah benih iman dalam diri bahwa kekuatan dan sumber kehidupan kita
adalah berasal dari Tuhan. Kekayaan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu membuat kita terkadang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita berkata, setelah saya beri ini atau saya beri itu, apa untungnya bagi diri? Sikap si janda miskin menjadi sebuah inspirasi sederhana bagi kita untuk semakin sadar bahwa segala yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Tuhan hanya menitipkannya kepada kita agar kita mau berbagi kepada sesama. Tujuan dari derma atau persembahan adalah sebagai ucapan syukur dan berbagi dengan orang lain. Si janda miskin mampu mengatasi kekhawatiran dalam dirinya, kekhawatiran akan apa yang akan dia makan atau minum, bila dia persembahkan yang dia miliki itu kepada Tuhan. Dia ingat bahwa mungkin saja masih ada orang lain yang lebih membutuhkan dari dirinya saat ini. Dua peser yang saat ini ada di sakunya adalah milik Tuhan dan perlu dipersembahkan kepada sesama. Dia merasa aman dan damai sebab saat itu dia berada di bait Allah. Bait Allah, rumah Tuhan, tempat Allah bertata. Semoga kita pun mau belajar dari sikap si janda miskin. Dia yang rajin dan setia datang untuk mencari Tuhan. Semoga kita pun senantiasa tergerak hati untuk datang ke gereja. Gereja menjadi tempat kita berjumpa dengan Tuhan, tempat kita menyalurkan berkat lewat berdoa. Semoga Tuhan